Sejak kecil pendidikan yang saya terima tentang bentuk bumi adalah bulat seperti bola. Dan sejauh ini pertanyaan-pertanyaan saya tentang bagaimana fenomena-fenomena hal-hal yang terjadi di realita yang bisa saya lihat dan rasakan sanggup dijelaskan dengan model bumi bulat. Contohnya pergantian musim, siang dan malam, dan gravitasi. Semuanya masuk akal dalam penilaian saya yang belum pernah keliling dunia, belum pernah melihat bumi dari luar angkasa, belum pernah secara pribadi melihat kapal yang menghilang bagian bawahnya terlebih dahulu di laut yang jauh karena tertelan kurvatur bumi. Saya percaya saja bahwa bumi itu bulat, karena dari apa yang saya pelajari di sekolah maupun dari buku-buku tentang sains, video-video edukatif yang saya lihat mengajarkan, menunjukkan bahwa bumi itu bulat. Dan bagaimana hukum-hukum fisik lainnya bekerja sesuai dengan model tersebut untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang bisa saya lihat sehari-hari. Bagaimanapun, dalam beberapa tahun terakhir saya mulai mendengar ide-ide dan hipotesa mengenai bumi datar. Bagaimana jika selama ini ternyata apa yang diajarkan kepada saya hanya bohong belaka? Awalnya gagasan bumi datar ini terdengar seperti hanya lelucon buat saya. Kalau itu memang bohong, siapa yang berbohong? Kenapa? Bagaimana bumi datar akan menjelaskan fenomena-fenomena sehari-hari seperti pergantian musim, siang dan malam, dan gravitasi? Atau dalam hal ini, apa yang membuat kita menempel di tanah? Di video ini saya hanya akan membagikan opini saya pada poin-poin tersebut. Karena meskipun banyak lagi informasi dan pernyataan baik yang mendukung bumi datar maupun bumi bulat, itu semua akan terlalu panjang untuk satu video. Jika bumi bulat adalah bohong, siapa yang bohong? Kenapa? Saat saya mencari informasi tentang itu, yang paling banyak mencari tersangka adalah kelompok yang disebut elit global. Kelompok ini disebut sebagai sebuah sekte rahasia yang mempunyai sangat banyak sumber daya sehingga punya pengaruh besar terhadap apa yang disampaikan media kepada masyarakat luas. Bahkan mereka diklaim juga bisa mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah dunia untuk bergerak sesuai tujuan yang mereka ingin capai. Lantas kenapa elit global perlu berbohong tentang bentuk bumi? Salah satu alasan utamanya adalah funding. Dana yang diperlukan untuk mewujudkan peluncuran roket ke bulan, penambatan ribuan satelit, dan proyek-proyek luar angkasa lainnya adalah sangat besar. Tapi bagaimana jika semua dana itu tidak benar-benar digunakan seperti yang media katakan kepada kita? Itu menjadi bisnis triliun dolar yang sangat bagus buat mereka. Apakah hal tersebut benar? Apakah kelompok semacam itu benar-benar ada? Dari pengalaman saya sehari-hari, dari apa yang saya tahu di sepanjang hidup saya yang pendek dan muda ini, saya melihat bahwa memang manusia punya tendensi dan sering melakukan manipulasi pemberitaan. Orang biasa membuat berita untuk menggiring masyarakat percaya akan sesuatu yang nantinya akan mendatangkan keuntungan untuk individu atau kelompok tertentu. Tidak peduli apa berita yang mereka buat sesuai fakta atau tidak. Hal itu nyata dan sering terjadi, apalagi jika ini melibatkan sebuah kelompok yang punya luar biasa banyak sumber daya dan pengaruh. Tapi saya masih tidak bisa yakin bahwa ada kelompok yang berbohong tentang bentuk bumi. Kenapa saya tidak yakin? Begini penalaran saya. Rudy mengatakan bahwa pisang ini enak dan bergizi. Jika saya percaya, saya akan membeli pisang tersebut dan Rudy mendapat keuntungan. Saya bisa mengatakan Rudy adalah pembohong jika ternyata pisang yang saya beli pahit dan beracun. Tapi jika memang pisang itu enak dan bergizi, saya dan Rudy sama-sama mendapat manfaat dari hubungan tersebut. Untuk menyatakan bumi bulat adalah bohong, kita harus memutuskan terlebih dahulu, melihat kenyataan dulu, menggunakan akal budi kita, apakah bumi itu bulat atau datar. Baru kita bisa mulai memikirkan siapa membohongi siapa. Saya menimbang dan menilai penjelasan yang saya terima dari sekolah, buku-buku, dan dari banyak eksperimen orang-orang yang membuktikan bahwa bumi itu bulat masuk akal. Berikut ini saya akan membagikan beberapa alasan yang saya gunakan untuk percaya bahwa bumi itu bulat. Musim.
Ini adalah model yang digunakan flat earther. Kita akan menyebut orang-orang yang percaya bumi datar dengan nama itu untuk menjelaskan bagaimana musim berganti. Jika model ini benar, maka salah satu dari dua kondisi ini harus terjadi. Lingkar dalam memakan waktu lebih singkat daripada lingkar luar, yang akan mengakibatkan musim panas lebih singkat daripada musim dingin. Ini tidak terjadi. 2. Matahari bergerak lebih lambat di lingkar dalam dan jauh lebih cepat di lingkar luar, yang akan mengakibatkan matahari terlihat melintasi langit dengan kecepatan berbeda sepanjang tahun. Ini juga tidak terjadi. Model ini tidak bisa dipakai sebagai penjelasan tentang musim. Siang dan malam. Kita tahu bahwa saat separuh dunia merasakan siang, separuh bagian dunia lainnya merasakan malam. Selalu seperti itu. Model ini harus bisa mendemonstrasikan hal itu, dan model ini memang bisa, tapi dengan cara yang sama sekali tidak masuk akal. Kita lihat bagaimana cahaya menyinari separuh bagian bumi dengan garis lurus yang sempurna. Bagaimana cahaya matahari pergi ke satu arah dan berhenti di sini, dan pergi ke arah lain dan berhenti di sini. Model ini tidak bisa dipakai. Mereka bahkan tidak bisa menggunakan satu model untuk menjelaskan dua fenomena ini secara bersamaan, karena dua model ini tidak kompatibel satu sama lain. Dengan model bumi bulat, saya bisa mendapat gambaran dua fenomena ini terjadi secara bersamaan. Bola ini berputar, separuh yang menghadap matahari siang, separuh yang membelakangi malam. Saat bola ini mengelilingi matahari, hemisfer yang mendapat cahaya langsung dari matahari mengalami musim panas, dan yang lainnya mengalami musim dingin. Dengan begitu, dua fenomena sehari-hari yang saya rasakan bisa dijelaskan dengan penggambaran bumi bulat. Gravitasi. Saat kita mencoba membuat model bumi datar, ada masalah yang sangat serius yang jadi efek samping dari mengubah bentuk bumi yang berbentuk bola menjadi datar. Gravitasi tidak bisa lagi diaplikasikan di sini, dan tidak ada alasan kenapa benda-benda jatuh ke bawah. Adalah fakta bahwa semua benda jatuh ke bawah dengan sebuah akselerasi, dan juga adalah fakta bahwa saat ada akselerasi, ada gaya yang menyebabkan akselerasi tersebut diproduksi. Itu juga yang menyebabkan mobil bisa berjalan, pesawat bisa terbang, kucing melompat, dan kamu berjalan. Model bumi datar mencoba menjelaskan hal ini dengan dua hal, yaitu kepadatan dan buoyancy. Dua hal ini bukan gaya. Hal yang disebut gaya mempunyai magnitude, ukuran jumlah, dan arah kemana dia menuju. Kepadatan adalah massa per volume, atau berapa banyak partikel yang ada di ruang tertentu. Ini tidak mengarah kemanapun, dan buoyancy adalah ukuran kecenderungan suatu objek untuk mengapung. Saat kamu melepaskan bola di udara, mengapa bola ini jatuh ke bawah, tidak ke atas atau ke samping, meskipun ada udara di sekeliling bola itu? Kita harus mengakui bahwa ada gaya ke bawah yang menarik bola itu untuk jatuh, dan gaya itu disebut gravitasi. Gaya yang menarik benda ke pusat bumi, yang adalah pusat dari gravitasi. Benda tahu kemana harus jatuh karena gravitasi. Benda yang lebih padat tenggelam di air, dan benda yang kurang padat daripada air mengapung. Itu semua karena gravitasi. Saat saya melempar bola ke atas, gaya ke atas yang diterima oleh bola lebih besar dari gaya ke bawah dari gravitasi. Tapi saat bola sudah lepas dari tangan saya, gaya ke atas tidak lagi diberikan kepada bola itu, sehingga semakin lama semakin kecil dan akhirnya kembali jatuh ke bawah.